Microsoft itu bisa dijadikan peluang bisnis, bahkan mungkin ini bisa jadi bisnis yang utama, khususnya para desainer grafis, fotografer yang biar kita dapat sales tiap harinya dan tiap bulan gajian dari Microsoft ya. Ketemu lagi di channel gua, channel yang ngebahas seputar dunia fotografi dan desain grafis. Nah, di video gua kali ini gua akan ngebahas Adobe Stock. Kalau biasanya gua ngebahasnya Shutterstock, kali ini gua akan bahas Adobe Stock. Kenapa gua bahas Adobe Stock? Karena gue coba bikin Adobe Stock ini karena kemarin gue kepikiran coba-coba di Adobe Stock ini mungkin gue jadiin alternatif selain Shutterstock ya. Dan ternyata di Adobe Stock ini malah lebih besar bayarannya daripada Shutterstock, yang tadinya iseng-iseng malah jadi keterusan. Nah, selain itu gue fokusnya sih di video ini sekarang gue akan ngebahas masalah program Adobe Stock yang diberikan kepada kontributor-kontributornya. Apa itu programnya? Jadi Adobe Stock ini setiap nggak tahu nih karena gue baru ya. Cuman selama gue join di Adobe Stock itu gue udah 2 kali dapat program tersebut. Programnya itu jadi Adobe Stock itu memilih atau apa ya, menyeleksi beberapa aset digital dari kontributor-kontributornya yang akan digratiskan kepada customernya atau pelanggannya si Adobe Stock. Nah, walaupun digratiskan itu bukan berarti rugi buat si kontributor, tetapi Adobe Stock akan membayar langsung di muka ketika asetnya terpilih sebesar $5 per desain atau per foto. Kalau misalnya desain ya desain, kalau foto ya foto gitu. Dan kebetulan gue untuk Adobe Stock itu gue jualnya ada desain vektor, ilustrasi sama fotografi juga gitu. Jadi bisa nyampur ya, dia nge-mix juga. Jadi nggak selalu harus foto, nggak selalu harus vektor atau ilustrasi ya, dan lain-lain gitu ya. Oke, nah seperti yang gue bilang tadi, gue udah 2 kali dapat program ini. Yang pertama gue dapet terpilih desainnya, maksudnya termasuk nominasi ya, kepilih sebagai nominasi. Yang pertama itu ada 6 desain dan itu gue dapet di bulan Juni kemarin gitu ya. Dan yang kedua itu gue di bulan September, dan September gue kepilih sebanyak 10 desain dan foto ya. Nah, yang nominasinya. Nah, kalau yang bulan Juni itu udah dibayarkan langsung gitu. Nah, yang September ini karena ini programnya masih asetnya masih di review, jadi nanti yang lolos berapa gue masih belum tahu, tapi yang kepilih udah 10 gitu. Nah, kalau sebelumnya emang sudah dibayarkan, dan sekarang ini proses review kemungkinan bulan depan akan dibayarkan. Jadi ada 6 dan 10. Kalau misalnya 10 aja, 10 dikali $5 kan udah $50 ya. Nah, $50 itu akan dibayarkan di muka kepada kontributornya gitu ya. Jadi gue dapat 50 plus 30 ya. Jadi dapat sekitar $80. Dan itu lumayan lah, $80 gitu ya. Cuman dia tinggal merem aja gitu, dia nggak masuk $80. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, walaupun digratiskan sama Adobe Stock untuk customernya, ini tetap dibayar ke kontributornya sebesar $5 per aset ya, per aset digital ya, entah itu foto, entah itu desain. Mungkin ini ada yang baru juga nih dan nggak tahu kok digratisin gitu, tapi kalau kita baca di sini ternyata, dan gue udah juga pengalaman kemarin dibayar langsung gitu. Jadi per aset digital itu dibayar $5. Kalau misalnya kepilihnya 100 dikali 5 ya 500 kan. Berarti kalau misalnya dapatnya cuman 10 dikali 5 ya cuman 50 gitu aja sih. Nah, dan aset yang dimasukkan nominasi ini, yang akan dipilih ini semua aset ya, entah itu pokoknya aset digital, entah itu foto, entah itu vektor atau ilustrasi gitu. Nah, seperti apa
gambar-gambar atau misalnya foto-foto dan aset-aset gue yang kepilih ada di sini ya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Jadi program untuk eligible aset dari Adobe Stock itu kurang lebih seperti itu. Tapi tetap ya, selain kita jadi bukan berarti harus kita nunggu ini terus, tapi tetap kita bikin konten tiap hari, tiap saat buat diupload di sini untuk biar kita dapat sales tiap harinya dan tiap bulan gajian dari Microstock ya. Jadi yang tadinya gue bilang tadi, yang tadinya ini awalnya cuma buat alternatif untuk Shutterstock, ternyata di sini malah gue bisa dapat bayaran lebih ya dari per downloadnya itu, dari ya lebih dari Shutterstock gitu. Walaupun memang kadang-kadang Shutterstock dapat yang fantastis juga per satu downloadnya gitu ya. Ini mungkin sekedar sebagai penghargaan buat si kontributor Adobe Stock untuk program kayak gini. Makanya hampir dalam kurun waktu 3 bulan ini gue udah dapat 2 kali program yang seperti ini ya. Jadi ya alhamdulillah sih bisa nambah semangat lagi buat bikin konten gitu. Walaupun mungkin di luaran sana dan bukan ini ya dan memang betul memang adanya gitu, mereka ada yang kepilih sebanyak 100 sampai 200 aset atau 300 aset untuk program ini ya, khususnya 300 aset. Bayangin aja kalau misalnya dapat 1000 aset yang kepilih dikali $5 kan lumayan banyak banget gitu kan. Kalau buat gue sih banyak banget gitu ya. Nah ini bukan sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk sombong atau gimana ya. Gue di sini ngasih informasi kalau Microsoft itu bisa dijadikan peluang bisnis, bahkan mungkin ini bisa jadi bisnis yang utama, khususnya para desainer grafis, fotografer yang belum terjun atau memang yang belum tahu ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi info yang bermanfaat buat kalian, buat temen-temen ya, dan ini bisa jadi penghasilan tambahan gitu. Dan terus terang kalau jujur sih, kalau gua ini sangat ngebantu banget ya kita daripada foto atau desain taruh di harddisk, mendingan upload ke sini dan ternyata menghasilkan uang. Memang perlu proses, tapi suatu saat nanti pasti bisa nikmatin gitu loh hasilnya ya, tapi pasti bisa nikmatin hasilnya. Oke, gua rasa itu dulu. Mungkin nanti di video selanjutnya gua akan coba kasih lihat gimana caranya withdraw atau menarik uang dari Adobe Stock ke PayPal atau ke Payoneer. Kebetulan gue sih pakai PayPal, mungkin nanti ke PayPal dan langsung masuk ke rekening kita yang ada di Indonesia gitu. Mungkin itu di next video. Oke, gue rasa cukup. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa tetap berkarya dan